Mendengar ini, ekspresi Chu Feng berubah, apakah itu kamu? Memang itu aku, tapi masalahnya, kartu kehidupan beberapa tetua klan abadi Ye tiba-tiba hancur. Kami melacak lokasi di mana para tetua itu meninggal dan kebetulan menemukan nenek. Saat itu, dia pingsan karena suatu alasan dan hanya terbaring di sana. Aku mengenalinya. Dia adalah nenek kami, jadi aku meminta klan abadi Ye untuk membawanya kembali. Tetapi aku ingin memancingmu ke sini supaya kau dapat membantuku dan menghentikanku dari menyakitimu dan nenek. Selain itu, klan abadi Ye percaya bahwa nenek adalah pelaku yang membunuh para tetua mereka. Saya mengungkapkan identitas nenek saya untuk mencegah mereka membunuh saya secara langsung. Lagi pula, siapa yang tidak akan tergoda oleh esensi denyut nadimu? Selama mereka tahu hubungan antara kamu dan nenek, setidaknya mereka tidak akan membunuh nenek untuk memikatmu ke sini. Tetapi klan abadi Ye masih ingin tahu penyebab kematian para tetua mereka, dan nenek masih koma. Awalnya mereka berencana untuk menyiksa nenek dan memaksanya bangun. Hanya karena saya berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi mereka dan memberitahu mereka untung ruginya, mereka tidak menyiksa saya. Jika kau tidak percaya padaku, Saudara Chu Feng, kau dapat memeriksa tubuh nenek. Sama sekali tidak ada kerusakan. Song Yun menjelaskan. Nenek Chu Feng memang tidak terluka, dan logika Song Yun juga sangat masuk akal. Maka Chu Feng tidak melanjutkan pertanyaannya, dan bertanya, lalu, apakah kamu tahu dari mana asal dua kata di dahi nenek itu? Lagi pula, saat ini yang terpenting adalah membiarkan neneknya pulih. Saya tidak tahu tentang itu. Seharusnya sudah ada di sana sebelum nenek, kan? Kata Song Yun. Pada saat ini, suara dandan terngiang di telinga Chu Feng. Chu Feng, menurutmu apakah koma nenekmu ada hubungannya dengan kutukan? Itu mungkin saja. Chu Feng juga punya dugaan ini, jadi dia memandang Song Yun. Kamu bilang kamu meminta klan abadi Ye untuk menangkap nenekku karena kamu ingin memancingku ke sini dan meminta bantuanku. Jadi, apa yang kamu inginkan dariku? Ini cerita yang panjang. Sederhananya, patriark klan abadi Ye saat ini, Ye Xiancheng, telah mewarisi warisan klan abadi Ye. Warisan ini memberinya kekuatan tempur yang luar biasa. Dia memiliki kultivasi dewa sejati tingkat 9 di usia yang begitu muda, tetapi juga memiliki kekurangan. Kelemahan pertama adalah tingkat kultivasinya yang sebenarnya adalah batas atasnya, dan tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan. Yang kedua, dia punya masalah kesehatan. Kalau tidak bisa menanganinya dengan baik, dia akan segera meninggal. Klan abadi Ye telah menyiapkan formasi penyembuhan yang menggunakan harta rahasia sebagai komponen utamanya. Saat formasi ini diaktifkan, kekuatan penyembuhan yang sangat kuat akan muncul, tetapi begitu diaktifkan, kekuatan harta rahasia itu akan habis. Jadi klan abadi Ye menanggapinya dengan sangat serius dan tidak membukanya secara langsung. Sebaliknya, mereka menyiapkan berbagai harta karun untuk memperkuat formasi penyembuhan ini. Mereka bahkan tidak akan membukanya jika mereka tidak mengumpulkan semua harta karun. Kepala klan abadi Ye tahu bahwa aku terluka. Selain itu, aku menyelamatkannya. Dia berkata bahwa dia ingin membalas budiku dan menggunakan formasi ini untuk membantuku menyembuhkan luka-lukaku. Tapi kupikir dia ingin memanfaatkanku. Dia menyadari bahwa kekuatanku istimewa, jadi dia menganggapku sebagai salah satu harta karun untuk membuka formasi ini. Situasi saya saat ini memang tidak optimis. Formasi penyembuhan ini memang merupakan peluang bagi saya. Jadi saya ingin memanfaatkannya. Jika dia memanfaatkan saya, maka saya juga akan memanfaatkannya. Awalnya aku ingin mengalahkan patriark klan abadi Ye setelah formasi diaktifkan, sehingga aku bisa mengendalikan formasi tersebut. Tetapi saya tidak sepenuhnya yakin, jadi saya mengambil risiko. Tetapi jika kita memiliki bantuan saudara Chu Feng, maka tidak akan ada risiko. Selain itu, kondisi nenek juga perlu diobati. Formasi itu akan sangat efektif. Kakak Chu Feng dapat membawa nenek ke sana untuk menyembuhkannya, kata Song Yun. Lalu bagaimana aku bisa membantumu? Tanya Chu Feng lagi. Saat formasi diaktifkan,
harta karun rahasia akan terisolasi. Isolasinya sangat kuat. Kecuali orang-orang dalam formasi, tidak ada orang luar yang bisa masuk. Lagi pula, kami tidak ingin memengaruhi formasi, jadi menurut rencana, tidak seorang pun kecuali Ye Xiancheng dan aku yang akan masuk. Aku hanya perlu membawa saudara Chu Feng masuk. Saat formasi diaktifkan, aku bisa menghadapinya. Tapi harta rahasia itu telah terikat pada Ye Xiancheng, jadi dialah kunci formasi itu. Kita harus mengalahkannya dan mengendalikannya. Serahkan saja padaku untuk mengendalikannya. Apa yang akan dilakukan saudara Chu Feng lebih penting. Kamu harus memasuki formasi tambahan dan menggunakan harta ini untuk mengaktifkan kekuatan formasi untuk mencegah Ye Xiancheng menggunakan kekuatan formasi untuk menekan kita. Saat Song Yun berbicara, dia mengeluarkan token hitam. Kelihatannya biasa saja di permukaan, seolah terbuat dari sepotong batu hitam. Chu Feng mengambil token itu dan menemukan bahwa token itu berisi kekuatan formasi yang sangat kuat. Sebenarnya, kekuatan formasi ini bukan milik masa kini, tetapi berasal dari zaman kuno. Bagaimana kau bisa yakin bahwa, kecuali Ye Xiancheng, tidak ada orang lain dari klan abadi Ye yang akan memasuki formasi? Tanya Chu Feng. Saya telah menyelidiki harta karun rahasia itu. Siapapun yang memasuki formasi itu dalam keadaan hidup akan menjadi korban atau menerima efek penyembuhan. Meskipun dapat disesuaikan untuk memusatkan lebih banyak kekuatan penyembuhan pada satu orang, orang-orang dalam formasi tersebut juga akan berbagi sebagian kekuatan penyembuhan. Klan abadi Ye telah meletakkan segalanya di pundak Ye Xiancheng. Mereka tentu tidak akan mengambil risiko, tetapi akan berpikir untuk menggunakan semua kekuatan penyembuhan mereka pada Ye Xiancheng. Tentu saja, mereka juga mempercayai Ye Xiancheng dan telah mengujiku berkali-kali sebelumnya. Dia pasti merasa bahwa dengan kekuatan Ye Xiancheng, aku tidak akan menjadi ancaman, kata Song Yun. Begitu dia selesai berbicara, suara dandan terdengar di telinga Chu Feng. Chu Feng, ayo pergi. Jika itu benar, itu akan bagus sekali. Jika itu palsu, ratu ini akan membunuh Song Yun. Nada bicara dandan sangat tegas, dan Chu Feng tahu cara apa yang harus digunakan dandan. Ketika Chu Feng memutuskan untuk pergi ke klan dewa untuk menyelamatkan Xiao Yuer, dandan menyebutkan masalah ini. Namun, Chu Feng tahu bahwa metode ini pasti akan menjadi beban besar bagi dandan, dan bahkan nyawanya mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, Chu Feng tidak akan membiarkan dandan mengambil tindakan kecuali dia dipaksa melakukannya. Tetapi setelah melihat neneknya, Chu Feng membuat keputusan. Kamu mengatakan bahwa patriark klan abadi Ye adalah kuncinya, jadi apakah kamu yakin bisa mengendalikannya? Tanya Chu Feng. Iya, asal aku mengalahkannya dan memaksanya minum pil ini, aku bisa membuatnya bekerja untukku. Sambil berbicara, Song Yun mengeluarkan pil lainnya. Chu Feng mengambil pil itu dan mendapati bahwa itu adalah pil Gu yang sangat kuat, juga merupakan produk zaman kuno. Chu Feng menyingkirkan pil Gu dan berkata, aku akan menyerahkan formasi tambahan kepadamu, dan aku akan mengurusi mengalahkan pemimpin klan abadi Ye. Chu Feng tahu bahwa selama Song Yun tidak berbohong, kuncinya memang ada pada patriark klan abadi Ye. Selama dia bisa mengendalikan kepala keluarga Ye, dia bisa mengendalikan formasi, jadi dia harus melakukannya sendiri. Alasan pengambilan keputusan ini adalah karena Chu Feng tidak sepenuhnya mempercayai Song Yun. Adapun perilaku Chu Feng yang langsung menerima Gudan, Song Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi tersenyum cemerlang. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan kakak Chu Feng. Dia tampak berperilaku baik dan bijaksana. Mereka yang tidak tahu akan mengira dia adalah istri muda Chu Feng.